Rashi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, kita ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat Kota Magetan, didukung oleh Min 3 Magetan, Min 16 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sidowaya 2, Min 10 Magetan, MI Rejomulyo, Min 15 Magetan, Min 2 Magetan, DPK Hidayah Maju. Selamat mengikuti. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat sekali tentunya buat sahabat Rasi. Hari ini Rara di Senin 24 Maret 2025. Untuk siang kali ini tartil Al-Quran bareng adik-adik dan juga bapak ibu guru dan juga Ustadz dari Min 2 Magetan. Min 2 Magetan, mana suaranya? Ya, ini suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang di sebelah sana, halo. Aku baru tahu Bapak ini pertama kali ngikut ke Radio Rasi FM. Bapak siapa namanya? Baru. Oh, baru berapa tahun? Iya. Baru 2 tahun, pantas saya baru melihatnya, ya kan? Kalau dari Min 2 Magetan sudah ikut ke sini sudah berapa kali, Ibu? Tahun keempat, berarti sudah 4 kali. Pertama kali langsung ikut ya waktu itu? Oh iya, siap. Berarti sampai detik ini masih ikutan. Untuk siang kali ini, Rara juga ditemenin sama Ustadz Ismail yang tahun kemarin juga bareng Rara ya. Ikutan ya? Oh masa sih Pak? Tahun yang kemarin sama Ustadz siapa kalau nggak salah? Oh Ustazah Ana. Oh iya siap. Hari ini yang dibawa siapa saja Pak Ismail? Boleh dijelasin? Dari anaknya kita membawa 5 anak, ya. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian yang pendamping dari gurunya 2, yang satunya khusus guru Al-Quran. Guru Al-Quran, ya. Oh Pak Wildan, oke. Kalau yang ibu siapa namanya, aku lupa. Ibu Sri. Ibu Sri, ngajar apa Ibu? Masih di UMI juga. Oh masih di UMI juga, oke siap. Hari ini tadi Pak Ismail sudah mengatakan ada 5 peserta, yaitu di samping Rara ini kayaknya sudah gelisah sekali, gelisah dia ya. Dari awal naik saja sudah gelisah. Ada Mas Rafar dan Atala Ainur Rahman. Benar Mas Atala? Oke. Terus ada juga nanti Erlita Arshifa Elisa Wibowo. Yang mana orangnya? Oke. Ada juga nanti Anisyah Nur Oktaviana. Mana? Oke. Ada juga Mazaya Firzana Siva. Oke, dia sudah senyum. Dan yang terakhir dia sudah senyum. Ada Mas Abdul Haq Ar-Rashid Ahimi. Bener? Bener. Itu kenapa kopiahnya dipakai seperti itu? Gak boleh ya. Oke. Yang di sana biar dia tidak gelisah, kayaknya nanti kalau sudah membacakan suratnya mungkin ya kan dia akan lega. Mas Atala akan membacakan surat An-Nisa ayat 36, tapi untuk sekarang yang dibaca nanti 34 sampai 37. Temanya yaitu silaturahmi. Mas Atala sudah siap? Siap ya. Jangan gelisah, baca bismillah dulu ya. Konsen, oke? Oke, langsung? Ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Atala, dipakai mikrofonnya. Nah, sudah nggak grogi? Enggak. Sudah lega? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Atala, kan ini udah kelas 6, kelas 6D. Kira-kira habis ini mau meneruskan kemana? Ke MTS 3 Magetan. Ke MTS 3 Magetan. Kenapa milih ke sana? Pilihan Mas Atala sendiri atau orang tuanya ini? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Ada banyak temennya atau karena rekomendasi dari kakak-kakak kelasnya? Yang ngajak teman-teman. Oh, yang ngajak teman-teman karena temannya banyak. Iya, siap-siap. Kan ini udah mau lulus bentar lagi. Hal yang paling terkesan ketika Mas Atala di Min 2 Magetan apa? Bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Gurunya baik nggak? Baik. Baik. Guru yang paling sabar siapa? Pak Maryanto. Ikut nggak?
Ikut. Oh, ikut yang mana? Enggak. Oh, enggak. Pelajaran yang paling disukai apa di sana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sekarang ucapin selamat siang kepada sahabat Rasi atau mungkin ke teman-teman dari Min 2 Magetan. Iya benar Min 2 Magetan. Oke. Ucapan selamat siang. Aku lagi ngaji gitu aja. Selamat siang. Saya dari Min 2 Magetan. Saya lagi ngaji di Rasi FM Audio Magetan. Oke, Audio Magetan. Oke Pak ya. Aku tadi padahal ngomongnya suruh bahasa Inggris satu abang, ya. Dia lupa. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Siap Mas Atala, terima kasih. Moga-moga nanti cita-citanya tercapai, bisa masuk MTS 3 Magetan ya. Oke, salam buat keluarga di rumah ya. Oh iya, siap. Kalau surat yang dibacakan sama Mas Atala tadi tentang apa, Ustadz Ismail boleh dijelaskan monggo? Baik Mbak Rara, dari surat yang dibacakan Mas Atala, kalau saya terbiasanya panggilnya Mas Ardan gitu. Oh Mas ya. Ardan. Oh iya, gitu, siap ya. Ini alhamdulillah salah satu siswa kami juga yang rumahnya jauh itu Mbak, tapi jauh. Kok sekolahnya milih di Min 2 Magetan. Iya. Nah, oh iya tadi lupa aku itu rumahnya dari Nguranggareng itu masih ke Buarat terus. Milihnya sekolah di Min 2 Magetan. Iya Pak, sudah mentok saya cintanya ke sana kayaknya ya. Baik, untuk dari surat yang dibaca tadi surat mungkin An-Nisa. Tidak semua kami jelaskan. Ya, saya ambil dari satu ayat saja yang kaitannya tentang temanya tadi tentang silaturahmi. Dari ayat yang ke-36 itu sangat panjang itu. Ini saya ambil yang tengahnya saja. Di situ mempunyai arti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu yang harus wajib dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Apalagi saat ini sebentar lagi kita akan Lebaran. Di mana mungkin dari orang tua ada yang terpisah dengan anak-anaknya yang mungkin bekerja atau di mana itu akhirnya nanti jalin silaturahimnya salah satu untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu adalah sahabat karib dan kerabat. Nah, itu juga harus kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, itu juga mungkin silaturahim di rumahnya dengan meskipun acara apapun atau mungkin hanya sekedar dolan gitu. Itu kan namanya juga silaturahim. Terus kemudian yang ketiga adalah kepada anak-anak yatim. Nah, ini yang sangat dianjurkan pula ketika kita menjumpai dari tetangga ataupun mungkin kita mengetahui dari mereka adalah anak-anak yatim, mungkin itu yang sangat perlu kita untuk bersilaturahim kepada mereka. Insya Allah mereka itu nanti ketika kita silaturahimi, rasa bahagia mereka itu ada tersendiri bagi anak-anak tersebut. Kemudian tidak kalah pentingnya ini tentang tetangga kita juga. Kita hidup di masyarakat tidak lepas dengan dari tetangga. Jadi silaturahim di antara tetangga kita juga harus kita utamakan. Benar. Karena itu akan membawa dampak yang sangat baik terhadap kita semuanya. Insya Allah apabila kita mempunyai masalah kemudian kita berbuat baik terhadap tetangga, insya Allah tetangga juga akan memberikan solusi-solusi tersendiri apabila kita mempunyai suatu permasalahan. Mungkin dari ayat itu yang dapat kami sampaikan dari yang dibaca Mas Ardan tadi. Terima kasih Ustadz ya. Dan sahabat Rasi, kebersamaan kita di acara Tartil Al-Quran masih panjang sekali. Habis ini ada penampilan dari Mbak Erlita untuk membacakan surat Al-Isra ayat 26 dari ayat 18 sampai 27. Kira-kira seperti apa penampilannya? Tunggu di sini di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima
kasih tentunya untuk sahabat relasi Anda yang kali ini masih menyaksikan acara Tartil Al-Quran bareng Min 2 Magetan ya. Tidak hanya Tartil Al-Quran di Semarak Ramadan di Radio Rasi FM, tapi banyak sekali. Kemarin juga sudah dilaksanakan program khusus yang sangat luar biasa, yaitu Orang Tua Asuh Sehari yang kemarin acara juga lancar sekali. Dan ada juga khidmat Ramadan jam 4 sore sampai jam 5. Ada tausiah, ada dai cili, ada manfaat tentang puasa, pokoknya banyak sekali yang diadakan di Radio Rasi FM. Dan untuk siang kali ini Tartil Al-Quran masih bareng Min 2 Magetan. Di samping kanan Rara ada Mbak Erlita, Arshifa, Elisha Wibowo. Takut salah aku bacanya ya. Panjang sekali. Ini bapaknya namanya Wibowo. Iya. Boleh dipakai mikrofonnya. Kalau untuk Mbak Erlita rumahnya mana sayang? Kerang. Kerang. Kerang itu mana Pak? Oh Desa Kerang Takeran. Iya iya. Oh mohon maaf ya. Itu jauh nggak sih Mbak Erlita? Madiun. Oh arah Madiun. Arah Madiun. Jauh nggak? Jauh nggak Pak? Dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai. Mbak Erlita, Bapak orang ditanya tentang masalah ke sekolahnya. Dekat dengan sungai. Mbak Erlita ke Min 2 Magetan butuh berapa waktu lama? Sekitar berapa menit? 10 menitan. 10 menitan. Kenapa milih ke Min 2 Magetan? Ada sesuatu yang menarikkah waktu itu kamu bisa memilih Min 2 Magetan? Soalnya kakak sama mas juga di Min 2 Magetan. Kakaknya sama Mas. Masnya di Min 2 Magetan. Turun temurun ya. Ada sesuatu hal menarik kayak di sana ya. Yang paling berkesan selama kamu sekolah di Min 2 Magetan, karena ini bentar lagi udah mau lulus semua ini pesertanya. Apa yang paling menarik dari sana? Gurunya atau mungkin pelajarannya, atau ada prestasi apa yang sudah kamu raih di sana? Ekstranya. Ekstranya apa yang paling kamu suka? Pramuka. Pramuka. Oke, pramuka. Kenapa suka sama pramuka? Padahal pramuka itu digalakin loh. Seru. Oh seru. Pernah ikut apa itu namanya? Camping ya Pak? Atau apa? Jambore. Udah pernah diikutin kemana saja? Kiringan sama Karas. Oh Giringan sama Karas. Ya berapa hari waktu itu? 3 hari 2 malam. Oh, seneng ya berarti kamu kalau acara-acara yang itu. Soalnya keluar rumah Ibu ya. Dia soalnya mau keluar rumah susah. Tapi enggak ya Mbak Erlita ya. Kalau prestasi yang pernah kamu raih di sana, nilai yang paling tinggi itu pelajaran apa? Matematika. Matematika. Berapa? 100. 100. Tepuk tangan untuk Erlita. Ye. Itu padahal kalau bisa dikatakan yang namanya matematika itu kan susah ya. Tapi dia suka. Aku matematika paling dapat 5. Ya udah deh, mata pelajaran sudah diraih. Sekarang untuk Mbak Erlita akan membacakan surat Al-Isra ayat 26 dari ayat 18 sampai 27. Kira-kira sudah siap Mbak Erlita? Sudah. Oke, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa'uda madhmuman mahzula. Wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfidh lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bimā fī nufusikum in takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdzira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Erlita sudah membacakan surat Al-Isra ya. Sudah lega? Sudah. Alhamdulillah. Habis ini pulang katanya. Oke, kalau suratnya dibacakan sama Mbak Erlita tentang apa Pak Ustadz Ismail? Boleh penjelasannya? Surat yang dibaca dari Mbak Erlita itu tadi ada juga yang masih berkaitan tentang apa yang saya sampaikan di depan tadi. Kita ambil dua ini adalah tentang temanya silaturahim. Bahwa pada ayat yang ke-26 di situ dijelaskan bahwasanya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi ketika dari keluarga dekat kita memerlukan hak, baik itu mendapatkan bantuan, mendapatkan rezeki dan sebagainya, kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, maka mereka pun juga mempunyai berhak untuk mendapatkannya, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Terus kemudian ini dijelaskan pula kepada orang-orang miskin, orang miskin yang ada di sekitar kita yang sekiranya itu sangat memerlukan bantuan dari uluran kita semuanya. Itu juga merupakan salah satu wujud silaturahim kita kepada mereka semua. Insya Allah ketika kita baik kepada mereka, mereka pun juga akan baik terhadap kita. Terus yang terakhir adalah di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semuanya untuk menghambur-hamburkan harta kita yang tidak bermanfaat. Karena itu tadi yang di sekeliling kita saja masih banyak yang memerlukan, istilahnya memerlukan bantuan. Kenapa kita kok harus menghambur-hamburkan harta kita yang tidak bermanfaat? Nah, insya Allah apabila kita menunaikan hak kita kepada mereka, Allah juga membantu kepada kita semuanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana, tentunya buat sahabat Rasi masih di Tartil Al-Quran. Rasi, Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih sahabat Rasi, masih setia sekali untuk bisa mendengarkan dan juga melihat acara Tartil Al-Quran bareng Min 2 Magetan ya. Di samping Rara sudah ada Mbak Anisah Nur Oktaviana. Ini kelas 6E sahabat Rasi ya. Halo.
Halo. Halo. Mbak Nisa akan membacakan surat Ali Imran ayat 134 sampai 133 sampai 140. Yang nunjuk untuk bisa ngaji ke Radio Rasi FM siapa Mbak Nisa? Bu Risa. Bu Risa ikut? Enggak. Oh enggak. Bu Risa berarti ngajar apa? Ngajar Umi. Oh ngajar Umi, siap-siap. Seneng gak sih diajarin sama metode Umi selama belajar di Min 2 Magetan? Iya. Sukanya kenapa? Gak tahu. Ya udah deh kalau gitu. Tapi kenapa suka sama Min 2 Magetan? Kalau mungkin sama Umi enggak tahu. Kalau Min 2 Magetan ada apanya? Ada bestinya di sana? Ada. Siapa nama bestinya? Alifa. Alifa. Ikut di sini? Enggak. Oh enggak. Salamin sama Alifa. Lagi nonton gak Alifa sekarang? Enggak tahu. Gak tahu. Salamin dulu Alifa. Hai Besti, aku mau ngaji nih, doain lancar gitu ya. Alifa. Hai Besti, aku mau ngaji nih Besti. Kalau Alifa rumahnya mana? Rumahnya Pingko. Penggo. Pingko. Oh Pingko. Pingko itu mana Pak? Bendo. Oh Bendo. Jauh gak sih itu dari Min 2 Magetan? Jauh. Sama kamu? Dekat rumahnya? Dekat, iya. Oh dekat. Bantes Besti ya. Berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah bareng berarti ya? Enggak. Oh enggak. Yaudah nanti salam buat Bestinya, oke? Oke. Sudah siap untuk ngajinya? Sudah. Langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Nisa. Tapi kenapa tadi suaranya kekecilan? Kenapa kurang semangat? Mbak Anissa capek? Enggak. Tapi kenapa suaranya pelan banget tadi? Yang ngomong bukan aku ya. Lapar. Enggak kok enggak. Moga-moga abis ini nanti lancar tetap puasanya. Udah bolong belum? Oh udah. Udah berapa hari?
Oh 6 hari sama sama kalau gitu ya. Terima kasih Mbak Anissa ya. Oke, nanti salam buat bestinya beneran loh ya. Oke. Kalau suratnya dibacakan sama Mbak Anissa, ini tentang apa Pak Ustadz? Baik, surat yang dibacakan oleh Mbak Anissa yang tadi kita ambil tema yaitu tentang saling memaafkan. Mulai ayat yang pertama dibaca tadi itu merupakan salah satu ayat yang biasanya sering digunakan dalil tentang pelaksanaan halal bihalal. Halal bihalal. Saya jadi teringat kalau ayat ini dibaca jadi kadang sering disuruh baca Al-Quran gitu. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bersegera untuk mencari ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala kita itu mempunyai suatu kesalahan terhadap siapapun. Nah, khususnya ini yang hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mempunyai salah, maka kita memohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian ini tentang hubungannya tentang manusia, yaitu ketika kita mempunyai kesalahan terhadap orang lain, baik itu mungkin di dalam keluarga itu sendiri ataupun kepada tetangga ataupun kepada kerabat yang lain. Makanya itu kita disuruh untuk segera memohon maaf kepada yang bersangkutan, karena ini meskipun sepele terkadang itu juga akan membawa dampak yang tidak baik. Bahkan mohon maaf Mbak Rara, itu ketika orang yang sudah meninggal saja itu ketika pada waktu pemberangkatan itu diminta maaf. Itu itu Pak Mudinnya itu kan meminta memaafkan atas segala kesalahannya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala saja memaafkan kepada kita semuanya. Kenapa? Kalau kita terhadap sesama ketika kita punya salah, kita mohon maaf, kok tidak mau memaafkan. Maka dari itu kita sesama muslim harus mempelajari hal ini dengan baik. Ketika kita mempunyai hal-hal yang kesalahan, baik itu kecil atau besar, itu kita memohon maaf. Dan apabila yang bersangkutan itu salah memohon maaf, maka dia juga harus memaafkan kepada kita semuanya. Oke. Terima kasih Ustadz Ismail. Dan tentunya buat sahabat terasi, Rara juga mohon maaf ya kalau mungkin selama pas siaran atau mungkin mandu tartil Al-Quran ada sesuatu hal yang tidak mengenakan buat sahabat terasi semuanya, atau mungkin min dari 3, 16, 6 Sidowayah, Madin Al-Muslimun, SDN Milang Asri, min 13, SDN Sumberagung, min 10, MI Rejomulyo, min 15, dan untuk sekarang ini min 2 Magetan ya. Oke, kita saling memaafkan karena bentar lagi Lebaran. Sudah punya baju baru semuanya? Belum. Pak Ismail doang kayak yang belum ya. Bu, besok dibeliin ya. Baik, jangan kemana-mana buat sangat terasi, tetap di sini masih di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih masih setia ya. Rara juga mau mengingatkan untuk sahabat Rahasi semuanya, jangan lupa untuk bisa tonton Radio Rahasi FM untuk siang kali ini di acara Tartil Al-Quran, yaitu di aplikasi Express Radio atau di website kita di www.rahasiafm.co.id. Hari ini Min 2 Magetan penampilan yang keempat di minggu keempat. Ada Mas saya Firzana Sifa kelas 6E. Ini ternyata satu kelas semuanya ya tadi ya, kecuali Mas Ardan ya. Oh gitu. Mas saya akan membacakan surat Asy-Syura ayat 32 sampai 44. Mbak Mas saya sudah siap? Sudah, langsung dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فيعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل Sadaqallahul Adim. Terima kasih untuk Mbak Masaya. Kira-kira kalau untuk Mbak Masaya habis ini mau meneruskan kemana? Ke Kuncen. Ke Kuncen. Ke Kuncen itu ke? Madiun. Madiun. MTS. Iya. MTS berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya di Kuncen ya. Oke, nanti kita cari-cari bareng-bareng di Meta. Oke. Kuncen ada MTS berapa gitu ya. Kenapa milihnya ke sana, ke Madiun? Karena bagus. Bagus. Apa yang sudah kamu ketahui bagusnya di sana? Kakak pernah ke sana? Berarti pernah sekolah di sana? Pernah. Oke, berarti prestasinya di sana diraih bagus ya. Kalau prestasinya sudah kamu raih selama di Min 2 Magetan apa? Apa? Ada sesuatu hal yang menarik di sana? Ada. Apa itu? Gurunya asik. Gurunya asik. Salah satunya guru yang paling asik siapa? Bu Lause. Bu Lause. Ngajar pelajaran apa? Matematika. Matematika. Nilai yang paling bagus diberikan sama Bu Lause? 100. Tepuk tangan untuk Mbak Masaya ya. Berarti emang kelas 6E ini kayaknya kejuaraannya matematika semuanya ini ya. Suka.
Oh, ada ekstra olimpiadanya. Pantesan suka sama matematika. Keren-keren. Moga-moga nanti tercapai untuk bisa masuk ke kuncian di MTS ya, di Madiun ya. Amin. Kalau penjelasan dari surat Asy-Syura untuk ayat yang dibacakan sama Mas saya tadi tentang apa Pak Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Rara. Kita lanjutkan kelanjutan dari yang dibaca Mbak Mas Zaya ini tadi ya. Ini masih berkaitan tentang temanya tentang memaafkan. Iya, betul. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan. Nah, ini memaafkan. Ini sungguh mendapatkan hal yang patut diutamakan, dan itu pun Rasulullah SAW juga sudah mencontohkan. Nah, dulu kisahnya Rasulullah itu banyak sekali mereka yang memusuhi Nabi, ya, memusuhinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mempunyai rasa benci, tidak. Nah, siapapun yang memusuhi Nabi Muhammad, tetap dia memaafkannya ketika seseorang tersebut meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh itu dulu ketika Rasulullah SAW hendak mau melaksanakan ibadah di masjid, itu ada yang melempari kotoran, bahkan ada yang menaruh duri atau bagaimana itu supaya Nabi Muhammad tidak jadi beribadah di masjid. Nah, lantas ketika pada waktu hal itu ingin ke masjid, justru beliau malah kangen. Biasanya saya di sini mendapatkan hal perlakuan yang tidak baik. Hari ini kok tidak. Nah, ternyata orang tersebut sakit. Akhirnya Rasulullah SAW mengunjunginya, bahkan membawa makanan untuk diberikan kepada yang menyakiti tadi. Akhirnya justru orang tersebut memohon maaf kepada Nabi Muhammad untuk kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, lantas Nabi Muhammad memaafkan hal tersebut. Itulah contoh salah satu dari Rasulullah kita untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bahwasanya ketika kita mempunyai salah, memohon maaf dan dimaafkan. Oke. Terima kasih Ustadz Ismail. Dan nanti habis ini sahabat terasi ada penampilan terakhir dari Min 2 Magetan. Ini pokoknya tadi banyak saja kelakuannya ya. Kayaknya nanti kopiannya ganti sama Pak Wildan saja ya. Tadi kayak kekecilan, oke? Mas Abdul, sudah siap Mas Abdul? Oh Haki, nggak mau dipanggil Mas Abdul. Tapi khusus sama aku nanti aku panggil Mas Abdul ya. Mas Abdul Haki Ar-Rashid Ahimi dari kelas 6E. Nanti tentunya buat satrasi akan membacakan surat Al-A'raf ayat 196 sampai 206. Kira-kira seperti apa penampilannya? Tunggu di sini di Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Terima kasih untuk sahabat Terasi, Anda masih mendengar dan juga melihat acara Tartil Al-Qur'an untuk siang kali ini. Dan Tartil Al-Qur'an ditemani sama Min 2 Magetan. Mas Haki, dipakai mikrofonnya. Mas Haki kenapa grogi? Grogi kenapa? Kan sudah kelas 6 masa grogi? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Mas Haki rumahnya mana Mas Haki? Takeran. Takeran, oh deket sama sekolahan. Berapa langkah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu yang sekolah kenapa nggak tahu? Mas Haki, kenapa milih Min 2 Magetan? Bukan aku yang milih. Siapa yang milih? Orang tua. Orang tua. Terus kenapa mau? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudahlah. Habis ini mau kemana Mas Haki? Pulang, jangan bilang gitu ya. Mau nerusin kemana maksudnya? Ke pondok. Ke pondok. Ke pondok mana? Jurusan.
Kenapa milih di situ? Dipilihin orang tuanya ya? Iya kah? Oh, atau kamu yang milih sendiri? Milih sendiri. Alhamdulillah. Kenapa milih ke sana? Ada temannya di sana? Ada. Ada. Karena ada temannya apa karena pemilihannya oh bagus di sana gitu? Ada temannya. Ada temannya. Oke. Moga-moga habis ini ke pondoknya lancar ya. Dan ngajinya juga lancar. Sudah siap ngajinya? Insya Allah. Insya Allah. Yang kenceng tapi ya. Kamu penutup masalahnya. Ya. Oke, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubashirun. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadakkaru fa'idahum mubashirun wa ikwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hada basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Haki. Mas, terima kasih. Sama-sama. Dia tuh pemalu sebenarnya, tuh mah usrek aja ya. Nggak apa-apa deh, tapi semoga saja usreknya kamu membawa hasil nanti, oke? Amin. Mas, yaudah gitu aja deh. Terima kasih Mas Haki. Insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi, walaupun nanti di pondok ya. Amin. Kalau surat yang dibacakan sama Mas Haki tadi tentang apa Pak? Untuk penjelasannya silakan. Baik Mbak Rara, ini yang ketiga kalinya dari materi yang kita sampaikan pada sore hari ini, bahwasanya tema kita masih sama tentang saling memaafkan. Iya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disampaikan dalam suratnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
Yang pertama adalah jadilah pemaaf. Sekali lagi ini ditekankan, Allah Subhanahu wa taala menekankan, jadilah seorang pemaaf. Nah, jadi kita tidak diperkenankan ketika orang lain mempunyai kesalahan memohon maaf kepada kita, kemudian kita tidak mau memaafkan. Karena hal itu nanti akan berujung yang tidak baik. Iya. Bahkan dalam satu rumah itu saja, ketika ada seseorang atau mungkin dari anak-anak kita mungkin ketika punya salah terhadap adiknya atau kakaknya, itu mungkin bahkan sampai diem-dieman sampai beberapa jam. Nah, mungkin suami istri atau dengan ibunya. Nah, hal itu kalau tidak salah satu memohon maaf, maka itu tadi ujungnya nanti akan tidak baik. Ya, betul. Kemudian di sisi lain, menjadi seorang pemaaf itu adalah yang sangat mulia. Iya. Nah, karena itu nanti akan menimbulkan yang sangat baik pula ketika kita sudah saling maafkan. Apalagi sebentar lagi kita sebagai umat Islam akan melaksanakan bersama-sama yaitu Hari Raya Idul Fitri. Maka dianjurkan pula kita saling memaafkan di antara sesama apabila kita mempunyai kesalahan. Kemudian ini hari Ramadan yang terakhir, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan kita, baik salah kita atau dosa kita kepada Allah atau salah kita kepada yang lain, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ditambahkan pula adalah kita diperintahkan untuk kepada hal yang ma'ruf, yang baik. Kita dianjurkan untuk memerintahkan pada hal-hal yang kebaikan, baik itu di dalam keluarga kita atau teman kita, rekan kita dan yang lain, untuk memerintahkan hal-hal yang baik. Itu nanti akan menjadikan tambahnya pahala kita, menjadikan kita yang lebih baik. Terus selanjutnya yang terakhir, kita dari Min 2 Magetan pada hari ini apabila memberikan materi atau mengisi pada sore hari ini masih banyak kurangnya, maka dari itu sesuai dari tema kita pada sore hari ini, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Kita juga dari Radio Rahasia FM kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan juga minta maaf untuk sahabat Rasi dan juga Min 2 Magetan ya Pak ya. Sama-sama. Dan sahabat Rasi, masih ada 3 peserta nanti di acara Tartil Al-Quran, yaitu untuk hari Selasa yaitu Min 3 Magetan, hari Rabu TPH Al-Hidayah Manjung, dan yang terakhir hari Kamis 27 Maret 2025 itu bakalan ada penampilan dari Min 5 Magetan. Sahabat Rasi, tuntas sudah acara kita untuk siang kali ini di acara Tartil Al-Quran. Terima kasih juga untuk Min 2 Magetan. Akhirnya dari kawasan MT Harja nomor 13 Magetan, kita pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.